SMA ketemu seperti itu. Nah terus berjalan. Assalamualaikum, Mang Cebi Cedulur Palpo channel. Cek Septi kepengen ketemu sama sosok wanita yang luar biasa kalau menurut Cek Septi ya. Cantik, pengusaha, pokoknya sempurna lah ya. Nah, namanya Mbak Endang Wasyati Wirono SEMH. Assalamualaikum. Apa Alhamdulillah kabar? sehat. Dulu ya. Iya, biar lebih kelihatan cetannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Septi, makasih tim Palpos. Sebenarnya kalau diceritakan awal mulai begawe atau mulai usaha dulu, jadi memang basic dulu saya ini banker ya. Jadi saya dulu di Danamon tuh dari 2006 sampai 2009. Jadi sudah keliling-keliling lah karir itu, dari mulai cari dana untuk funding sampai cari nasabah untuk kredit, kemudian sampai dengan di terakhir itu namanya divisi kami itu adalah personal banking officer seperti itu. Nah jadi diawali dari karir seorang banker dulu, terus memang cita-cita tuh kalau dari kecil tuh kalau ditanya tuh nanti gede pengen jadi apa, pengen jadi bos. Jadi saya tuh bukan anak keluarga yang mampu, bukan anak keluarga orang yang berada. Keluarga saya bahagia dan sederhana seperti itu ya. Ibu bapak saya petani. Kita tuh dari Jawa pindah ke daerah yang namanya Musirawas. Nah, jadi daerah kita tuh namanya Megang Sakti. Jadi bapak ibu saya tuh merantau ke daerah sana. Kita bertani, kita punya sawah, kita punya kebun karet, dan ibu saya tuh nyadap kayak gitu. Ibu saya nyadap Layaknya petani lah ya. petani, setelah petani biasa kita bercocok tanam padi kayak gitu. Jadi dulu inget banget saya kuliah, bukan SMA-nya itu SMK ya. Jadi SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Nah jadi saya waktu kenapa ambil SMK itu karena kepikirannya kan orang tua kan keluarga sederhana nih, pas-pasan lah. Kalau sekolahnya SMEA, SMK kan pasti nggak perlu kuliah, tapi bisa langsung begawe begitu kan. Jadi asumsinya seperti itu. Nah jadi saya kuliahnya tuh ambil SMEA, ambil SMK, tapi di dalam perjalanan ya tadi kan semakin dewasa berpikir bahwa aduh aku pengen harus belajar gitu kan, aku harus kuliah. Terus akhirnya saya ngomong sama ibu saya waktu itu kelas 2 SMA, waktu 2013 tuh almarhum bapak saya meninggal. 2003 ya bapak saya meninggal. 2003 bukan 2013, 18 September 2003 saya kelas 2 SMA tuh bapak saya meninggal. Jadi sebenarnya harusnya saya mengubur gitu kan, maksudnya impian saya buat kuliah seperti itu kan. Jauh lah gitu. Ibu saya janda, terus ya pekerjaan petani gitu kan. Terus ibu saya bilang, nah Bo ya tahu diri gitu ya, usahlah kuliah gitu, kita nggak punya dana seperti itu. Tapi di dalam hati kecil saya nih, saya harus kuliah gitu. Pokoknya gimana caranya saya harus kuliah seperti itu. Terus sampai saya pas tamat SMA tuh berantem sama ibu saya gitu kan, sampai saya kunci di dalam kamar. Terus saya pengennya tuh, oh ya kuliah. Ibu bilang kan saya ada dana, gak ada saldo, gimana mau kuliah gitu kan. Terus akhirnya karena ibu saya melihat kegigihan saya, terus ibu saya bicara sama kakak saya yang 2 orang perempuan, akhirnya ibu saya jual lah. Kita punya tanah, kita punya sawah, dijual lah sawah itu ke tetangga saya. Sawah itu padahal bagus banget dan kita nanam padi di sana tuh biasanya hasil panennya. Jadi akhirnya berbekal hasil penjualan sawah itu, akhirnya saya kuliah lah di Palembang seperti itu. Jadi waktu itu saya kuliah di Universitas Muhammadiyah. Sampai semester 2. Nah, sampai semester 2 ini kenapa saya akhirnya pindah di Tridinanti? Karena saya itu cari kuliah yang bisa kuliahnya itu malam, siangnya saya kerja. Karena kalau di Muhammadiyah kan kelas biasa, regular. Jadi dulu karena nggak ngerti, kuliahnya tuh ambil kuliah FKIP bahasa Inggris. Sebenarnya kalau tentang jurusan ini kan tidak relevan ya, mau jurusannya apapun ketika terjun ke dunia kerja, dunia bisnis tuh kadang-kadang nggak perlu relate seperti itu kan. Nah akhirnya semester 2 saya putuskan begini, wah ini kalau kayak gini terus nggak bisa nih, saya bakal memberatkan ibu saya gitu kan, karena kan saya masih minta duit terus sama ibu gitu kan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk keluarlah dari Universitas
sama dia pindah ke Universitas Tridinarti. Jadi saya pindah, kelasnya itu kelas malam, siangnya saya kerja. Ya, kerja Di Danamon itu. Gaji saya pertama kali itu 900.000 Mbak. Jadi financial advisor. Jadi itu kayak perusahaan outsourcing yang dibayar sebagai mitranya Danamon gitu. Jadi tuh mencari funding lah seperti itu. Jadi long story short, berjalanlah di Bank Danamon ini saya kerja sampai akhirnya bisa jadi karyawan tetap, karyawan kontrak yang waktu itu dari karyawan kontrak dari outsourcing ke karyawan kontrak terus ke karyawan tetap. Nah pada saat saya waktu itu gaji saya tuh take home pay kurang lebih sama bonus-bonus itu sekitar 10 jutaan di Bank Danamon. Satu bulan single masih kan. Nah waktu itu mulailah jiwa muda tadi keluar. Kayaknya ini kalau di bank kayak gini semua target yang diberikan tuh biasanya kita berusaha untuk achieve, termasuk saya lah ya. Jadi kalau di Danamon tuh jualan dulu 29 produk Mbak, termasuk bank assurance, tabungan, deposito, semua kredit. Dan saya orangnya memang hobi ngobrol gitu kan sama nasabah, terus hobi bernetworking juga. Jadi alhamdulillah semua target itu achieve, dapatlah bonus banyak. Nah waktu itu ngobrol sama GM-nya Citra Grand City, saya ingat banget Pak Haryono namanya. Katanya, Jem, kenapa nggak coba belajar bisnis real estate agent gitu? Nah, pula itu gitu kan, nggak paham gitu. Saya masih awam bener. Tapi memang saya sudah kepengen buat belajar sesuatu seperti itu. Terus akhirnya saya waktu itu ngobrol-ngobrol lah, riset. Terus waktu itu telepon-teleponan sama orang Century 21 waktu itu, brand Century 21. Nah ini kebetulan satu perusahaan sama Citra Grand City dulu, Ciputraan dulu seperti itu. Nah jadi akhirnya koordinasi, akhirnya tanyalah tektokan segala macam, akhirnya dapatlah satu angka sekian untuk bisa buka satu kantor itu. Di awal-awal ya seperti biasa merintis bisnis itu belum paham, belum ngerti, modal juga pas-pasan banget dikumpulin gitu kan, minjem sama teman, minjem sama keluarga gitu kan. Terus akhirnya kita bukalah waktu itu Century 21 di PTC. Tapi waktu itu saya posisinya belum resign dari Danamon, jadi masih jalan dua-dua gitu. Ternyata di dalam bisnis tuh nggak bisa kayak gitu Mbak Septi. Jadi nggak bisa kita tuh main dua kaki, nggak bisa. Jadi harus fokus. Kalau milih yang ini ya ini seperti itu. Karena kan ya pasti kantor ini kantor sendiri, dituntut untuk bagaimana menghasilkan, punya duit untuk bayar listrik, bayar karyawan gitu kan. Jadi mau nggak mau akhirnya saya decide lah waktu itu 2009 saya resign dari Danamon dan fokus di situ. Nah namanya dulu Century 21 Geraha Mbak, kantor saya pertama kali. Nah di awal-awal nggak gampang Mbak Septi, orang Palembang tuh belum tahu tentang edukasi memakai broker properti, bahwa stigma pakai broker properti itu jadi mahal seperti itu kan. Padahal ya pakai broker properti itu lebih mudah gitu, karena kami bantuin sampai proses jual beli, terima duit itu diterima oleh landlord, kemudian pembelinya juga dapat barang yang aman, bagus, legalitasnya terjamin seperti itu kan, dengan nilai commission yang memang sudah ditentukan, itu kan sudah ada undang-undang UU Permendangnya. 1,5 tahun pertama Mbak itu benar-benar suffer ya buat saya waktu itu, yang biasanya makan gaji, biasanya enak gitu kan. Jadi waktu itu sempet lah, ya itu mungkin titik terendah yang saya pernah ada gitu kan, ya enggak dipandang orang gitu kan, bahwa bisnis baru mulai gitu kan, terus belum dikenal orang juga secara brand gitu kan, terus jasa kita, layanan kita juga belum banyak dipakai orang seperti itu. Jadi benar-benar ngerasa ya ampun, ini kayaknya saya harus balik ke bank lagi lah, saya mau jadi karyawan lagi gitu kan. Jadi terpikir mau balik belakang. Oh iya, terpikir saya mau balik lagi, harus sudah jadi karyawan baiklah gitu, pasti at least kepala cabang tuh diterima lah gitu. Karena beberapa teman-teman di bank juga sampai masih nelfon, kapan mau balik lagi ke bank lagi enggak, ya, maksudnya nawar-nawarin lah gitu. Terus saya pikir, wah ini saya mau balik lagi aja ke bank, jadi karyawan lagi gitu kan. Terus saya cerita sama ibu saya ngomong, nak, kalau kamu balik lagi ke situ, kamu memulai hal itu dari nol lagi gitu kan, dan kamu jadi pecundang gitu, jadi rusak gitu kan. Apa yang kamu sudah rintis sekian lama itu akan hilang gitu, akan balik nol lagi, dan kamu pun di bank akan sama, memulai sesuatu dari nol lagi seperti itu. Jadi saya ngawas diri gitu, kayak mandek gitu kan, bener juga gitu kan. Terus ya, akhirnya saya tetap berjalan
tetap menjalankan usaha itu dengan terseok-seok pasti Mbak ya. Jadi setiap kali mau bayar listrik Mbak, setiap kali tanggal jatuh tempo bayar listrik itu deg-degan gitu. Ada duit ya, sampai nggak bisa tidur. Terus sempat nggak pas mau bayar listrik ada yang jual barang sempet? Oh ya pastilah Mbak, kalau tabungan tuh sudah habis-habisan, pokoknya sudah makan tabungan gitu ya kan gitu. Jadi ini pelajaran juga. Jadi kalau buka bisnis, artinya kita tuh sudah tahu, sudah ada preparation sepanjang apa sih nafas kita gitu loh. Jadi kita juga harus punya backup gitu kan. Jangan kita modal nekat doang gitu kan. Oh bisnis itu nggak perlu modal gitu, nggak perlu modal nekat doang, nggak bisa gitu. Tapi kita juga harus punya preparation, punya persiapan yang matang seperti itu. Nah terus berjalan dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kalau di total kami di industri real estate agent ini di Sumatera Selatan di Palembang ini sudah tahun ke-11.